sebelah kirinya si Grace kayak ada sosok tapi samar-samar sosok wanita di samping si Grace. Wah, si Grace langsung ketakutan, langsung bangun, lampu dinyalakan, keluar kamar lah, dia turun ke bawah, gedor-gedor pintu kos-kosannya, pintu kamarnya si Paul. Ol Bram bangun Bram, ol ini gua. Akhirnya Paul bangun, dibukalah itu pintu. Kenapa lo Grace? Kok bisa ngomong? Gue tidur di sini malamnya ya, gue tidur di sini. Bener-bener gue nggak berani lah. Ya yaudah lo, masuk. Akhirnya, kenapa lo? Gue diganggu lagi tadi di kamar gue di atas. Ya udah lo tidur sini. Akhirnya bertiga lah itu di kamarnya si Paul, si Grace, Paul, Bram. Nah, si Grace itu ada di kamarnya si Paul itu ada 2 kasur. Yang satu kasur besar, yang satu lagi kasur kecil, kasur cadangan lah itu. Akhirnya di apa namanya, di kasur besarnya itu si Grace sama si Paul, dan kasur kecilnya ada di sampingnya itu si Bram. Nah, si Grace itu ada di tengah. Si Grace tidurnya celentang, sebelah kanannya si Paul tidurnya madep ke kanan, sebelah kirinya si Bram tidur madep ke kiri. Akhirnya saling membelakangi lah si Paul sama si Bram. Nah, si Grace ada di tengah lah, tidurnya celentang. Akhirnya Paul udah tidur sama si Bram itu udah tidur pulas, tapi si Grace belum bisa tidur karena masih kepikiran lah, jangan-jangan diganggu lagi apa gimana kan, dengan rasa takut, cemas, was-was kan. Akhirnya bener itu si Grace diganggu lagi di situ. Ada sosok bayang-bayang lah, bayang perempuan lah, acakan kayak gimana, dengan rambut acak-acakan. Bilang ke si Grace, kenapa kamu berteman dengan si, pokoknya ini ya, kita nggak sebut namanya, si itu. Nah, si Grace bingung, loh kok tahu kemarin gue kenalan sama orang itu, kenapa dia nggak suka ya berteman dengan si itu. Akhirnya si Grace ketakutan, langsung tutup selimut dan apa namanya, tetap diganggu lagi tuh. Kalau kamu masih berteman sama dia, kamu akan tetap saya ganggu, kan gitu. Akhirnya si Grace membangunkan si Paul dengan nyenggol apa ya, pantatnya lah itu kan. Si Paul kan tidurnya kan ngebelakangin si Grace. Bangun. Nah, si Paul nggak ngegubris lah, kayaknya nggak, karena pulas apa gimana ya nggak tahu. Padahal dengan goyangan kencang itu masa nggak terasa, bisa nggak bangun. Akhirnya si Grace berbalik badan ke arah si Bram. Bram bangun Bram, tolong gua Bram, bangun Bram, gua diganggu lagi Bram. Nah, si Bram tetap nggak bangun. Akhirnya wah, si Grace ketakutan banget itu. Dicoba lagi si Bram, tolong gua Bram, sambil ngomong gitu, Bram tolong gua Bram. Nah, si Bram bilang, padahal Bram tuh nggak nengok ke si Grace, tapi dia bicara, dengan suara kayak gitu aja lo takut, udah cuekin aja, tidur aja lagi. Si Bram bilang gitu, tapi nggak berbalik arah omongannya. Sambil matanya merem tuh si Bram tuh ngomong seperti itu. Dan si Grace makin ketakutan. Akhirnya berbalik arah ke Paul. Akhirnya Paul membalikkan badan ke arah si Grace, tapi anehnya wajahnya si Paul itu berubah wajah perempuan dengan rambut acak-acakan dan
wajahnya hitam, dia bercaling. Wah, si Grace semakin ketakutan di situ. Akhirnya dia berbalik arah ke Bram. Bram, bangun Bram, bangun Bram. Bram juga berbalik badan. Di situ dia berbalik badan Bram. Ternyata wajahnya Bram juga berubah dengan wajah yang sama seperti wajah yang ada di mukanya si Paul, dengan wajah perempuan, rambut acak-acakan, wajah hitam, bercaling, menyeringai lah itu. Wah, si Grace semakin ketakutan. Si Grace lah mau lari dari pintu itu. Ternyata di pintu ada yang gedor-gedor dari luar, duar, dengan suara lengkingan lah, berteriak suara perempuan, berteriak lengkingan suara perempuan. Wah, si Grace makin ketakutan, kalut itu. Akhirnya si Grace balik lagi ke kasur dan melihat wajah teman-temannya itu, si Bram dan Paul. Nah, ternyata wajahnya kembali normal itu loh. Jadi wajah Bram, si Paul ya wajah Paul. Akhirnya masuklah ke kasur tengahnya lagi si Grace, tutup selimut sambil ketakutan. Tetap dia nggak bisa tidur sampai pagi menjelang. Nah, pagi menjelang si Bram dan si Paul bangun. Menjelang si Bram dan si Paul bangun. Grace melihat si Grace. Oh, kenapa Grace? Ah, gila lu. Lah, gila kenapa? Masa lu nggak sadar malam ngomong apaan? Gua gak ngomong apa-apaan. Lu juga lo. Paul. Iya, gua gak ngomong apa-apaan ya, kata si Paul gitu. Malam gue diganggu banget. Gue bangunin lo malah berbalik wajah, wajah serem banget, wajah perempuan, rambut acak-acakan, gigi bercaling, dan wajah lo juga sama Bram, wajah lo juga sama Bram, kayak wajah si Paul, wajah perempuan kayak gitu. Wah, gila, gue nggak mau lah, gue sumpah gue nggak mau ngekos di sini lagi. Hari ini juga kalau bisa gue pindah. Akhirnya yaudah mandi. Akhirnya mandi, sambil ketakutan berangkatlah kuliah. Nah, pas di kuliahnya itu si Grace bilang sama si Bram, Bram, gue minta tolong sama lo ambilin barang-barang gue di kamar gue, lo masukin ke mobil gue nggak mau naik ke atas, gue di mobil aja. Gue nggak berani, gue masih trauma, gue masih shock. Yaudah, lo di mobil aja dah, gue yang ke atas, kata si Paul sama Bram. Akhirnya yang ngambil barang-barang Paul sama Bram. Nah, si Bram pas di kamarnya si Grace itu lihat sosok perempuan di atas lemari itu, yang cerita awal saya bilang itu, yang lemari usang yang di dalamnya ada bantal guling yang usang itu. Akhirnya Paul dan si Bram selesai ngambilin barang-barang si Grace, masuk ke mobil. Nih Bram, udah beresin bagus semua. Ini Grace, udah gue ambilin semua Grace, barang-barang lo, gue masukin mobil ya. Iya Bram, thank you ya, sorry gue udah ngerepotin lo. Gak apa-apa, santai aja, kita kan sahabat, kita kan teman. Udah, hari ini juga gue gak mau tidur sana, gue tidur di luar aja lah, gue tidur di mobil, kata si Grace gitu. Udah gue pulang dulu ya Grace. Ya Bram, hati-hati. Akhirnya si Grace melanjutkan menjalankan mobil menjauh dari kos-kosan itu. Dia mencari tempat biar dia bisa istirahat lah di mobil itu. Dia mencari tempat minimarket, adalah minimarket itu. Di depan minimarket dia tidur di depan parkiran di mobilnya itu, tidur sampai pagi berangkat kuliah. Nah, pagi berangkat kuliah, sampai di parkiran kuliah si Grace keluar lah.
Nah, berpapasan dengan temannya itu. Nah, temannya bilang, Grace, lu gimana sih Grace? Lah kenapa? Lu kan punya kos-kosan, ngapain lu tidur di mobil? Udah gitu lu bawa cewek lagi. Hah? Cewek? Bener lu lihat ada cewek? Rupanya gimana emang? Nah, cewek itu yo berbaju putih, rambutnya acak-acakan, wajahnya sih nggak kelihatan jelas, soalnya ketutupan rambut, tapi rambutnya acak-acakan. Wah, si Grace langsung, oh mungkin ini cewek yang ada di kos itu, kenapa ngikutin gue ya? Akhirnya si Grace nggak ngomong panjang lebar sama temennya itu. Ya udah, terima kasih bro. Grace, sama-sama. Ya, akhirnya si Grace mengikuti mata kuliah. Setelah itu si Grace pindah jauh-jauh dari cari kos-kosnya yang benar-benar jauh lah dari daerah situ, biar nggak diikutin lagi. Ternyata benar, tempat kos-kosannya itu nggak suka lah, kamarnya itu nggak suka sama makhluk halus itu, nggak suka dibersihin. Jadi mungkin makhluk halus itu nggak suka lah tempatnya diacak-acak. Padahal kan si Grace ngebersihkan, bukan diacak-acak, ngebersihin. Tapi beda keinginan makhluk halus seperti apa ya, kayak gitu. Dan ada yang berpendapat hantu itu, setan itu adalah pemilik bantal dan guling usang itu. Kenapa dia bisa marah? Dibuang lah, kan dibuang sama si Grace itu karena kan udah usang. Ternyata mungkin dialah, hantu itulah yang pemilik bantal dan guling itu. Dia marah kenapa bantal dan gulingnya dibuang kan gitu. Nah, sekian dari cerita saya tentang kamar kos ini. Terima kasih untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah mau mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga sahabat-sahabat sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.